kita kembali mengulas kembali masalah siapa tuh jumpa pers kemarin belum selesai karena cuaca ya, sinyalnya elek semalam ya. Kita akan korek-korek kembali masalah pembicaraan si Tuan Takur. Ya, pertama, mulai kita ini mengamati orang ya, Tuan Takurmu itu bicara, Pak, sumber AF Dede ini katanya berasal dari Papa. Iya, katanya ya kan. Itu satu. Artinya kebohongan AF ya, itu sumbernya dari Tuan Takur. Dia iya kan kok, dia nggak menolak. Nah, kenapa kamu menolak? Dia juga di situ. Lagian jangan lupa kita ulangi kembali ya. Untuk menangkap pelaku segitu banyaknya, tukaran HP dulu. Ya, si Tuan Takur namanya itu Rudiana dengan AF Rudiansah. Ada apa dengan Rudiana dan Rudiansah? Di sebelah sini ada Rudiana, di sebelah sini ada Rudiansah. Keren. Keren bro ya. Ada di sini ada Rudiana, di sini ada Rudiansah. Keren. Ya. Kira-kira AF ini siapa sih? Ya. Apakah dia itu bawahannya Kapolri gitu? Ya, apakah AF Rudiansah ini bawahannya Kapolri gitu? Ya, kenapa saya bertanya-tanya loh? Ya, kenapa Cius nih? Gue lagi nanya ya. Untuk menangkap pelaku segitu banyak, tukaran HP dulu. Ya, sama yang namanya AF. Ya, ya lu sampai gila lu ngedengernya ya. Untuk menangkap pelaku, ya bro, ya, tukaran HP dulu selama 2 jam. Pelaku keciduk semua. Ya, langsung telepon sama Tuan Takur. Kur, Kur, itu yang namanya pelaku lagi nongkrong di SMP 16, Kur. Ya, datanglah nih si Tuan Takur, bro. Hebat kali, bro, ya. Benar-benar gercep ini si Takur. Menangkap pelaku ya segitu banyaknya tuh ya si Takur dalam waktu 2 jam ya. Coba masuk logika sehat ya, kita ini orang bodoh, orang habis membunuh memperkosa nongkrong ya. nggak lari loh, nggak ada yang lari ya. Betul ayo yang jawab. Yang jawab ayo cepetan ya. Dengar, orang habis memperkosa bergilir ya, orang yang habis namanya membunuh langsung nongkrong, nggak ada yang lari loh ya. Itu si Takur nih tadi langsung nih tukaran HP sama AF Rudiansah ya. AF Rudiansah, Kur, semua pelaku pemerkosa pembunuh itu ada semua ya, lagi nongkrong semua kumpul di SMP 16. SMP 16 lah ya, SMP 11. Hebat bro, hebat. Berarti Indonesia, makanya kalau kamu komen-komen bilang Indonesia sakit itu salah. Ya salah besar. Indonesia ini hebat dan keren loh. Ya, kenapa? AF aja ya, apa namanya, kuasanya seperti wakilnya Kapolri loh. Ya, seperti wakilnya Kapolri itu AF. Ya, betul nggak? Banyak orang stres akan dengar cerita ini. Benar, betul. Ya kenapa? Ini akan ini akan apa namanya, banyak orang yang akan meledak dengar ini ya. Hebat kali loh ya. AF itu bagaikan Kapolri loh di Indonesia ini. Paling penting sampai yang namanya seorang itu aja untuk menangkap pelaku harus tukaran HP ya. Jangan lupa ya. Ya, yang ditangkap siapa? Kok grup-grup kuli bangunan gitu, nggak ada orang lain ya. Ya, anak pejabat ya kan, katanya begitu. Itu trik pertama ya, trik pertama ya. Drama yang pertama si Tuan Takur ini ya, dia tukaran HP dulu masih AF untuk menangkap pelaku ya, pelaku pemerkosa bergilir itu sampai 12 orang. Cepet kali bro ya, dalam waktu 2 jam ya udah ada laporan
namanya pembunuhnya. Ya, begitu selesai tukaran HP dia langsung laporan sama Tuan Takur. Kur, katanya, itu pelakunya semuanya lagi kumpul di SMP 16. Di SMP apa namanya itu 11, ya kan? Datanglah nih si Takur nih, ya. Begitu si Takur datang, orang-orang itu hampir memperkosa berjamaah, ya. Habis melakukan pembunuhan itu semuanya ngumpul katanya di SMP 11. Kan datang nih Takur, ya, bersama 2 kawannya. Si Takur sama Aris Papua sama Gugun Gumilar, ya kan? Gugun Gumilar kan namanya kan? Betul nggak? Nah, datanglah nih ciduk pelaku, ya, dalam waktu 2 jam setelah tukaran HP. Ya, tukaran HP ini setelah datang nih, cukup datang, kata si Widi, ujuk datang itu si Tuan Takur sama yang namanya Aris Papua sama yang namanya Gugun Gumilar, ya, ujuk datang ke SMP 11 itu, ya, diciduklah itu orang, ya kan. Begitu di mobil diciduk, kami udah ngomong baik-baik, ya, diomongin baik-baik, sampailah ke kantor. Dalam waktu 15 menit itu pelaku sebanyak itu langsung ngaku bahwa mereka itu bergilir memperkosa yang namanya Pina, membunuh Pina dan Eki. Keren kali, bro, ya, keren kali itu, ya, keren banget, bro. Makanya Tuan Takur ini, aduh, ya, intelijen itu di negara manapun kalah, bro. Hebat kali, ya. Patutlah itu kalau pengacaranya, kuasa hukumnya itu, karena gercepnya dia menangkap pelaku, ya, pembunuhan, ya, sebanyak itu, sama yang namanya pemerkosa bergilir itu. Ya, pemerkosa bergilir itu dalam waktu 2 jam tertangkap semua. Keren kali, bro. Cepet bersih bandit-bandit di Indonesia nih kalau itu dia tuh lakukan. Betul loh, ya. Mulai ada yang meradang. Mulai ada yang melarang itu, bro. Ya udah meradang itu. Dengar itu. Perhatikanlah yang pro-pro Tuan Takur ini di situ. Ya, langsung meradang dia. Dalam waktu 2 jam, ya, saya nggak kebayang kalau si Tuan Takur ini menjadi ketua KPK di Indonesia. Ya, kenapa? Ya, keren banget, bro. Wajarlah ada kuasa hukumnya, penasehat hukumnya itu. Kalian itu harus berterima kasih sama Tuan Takur itu. Beri dia penghargaan. Beri dia penghargaan, bro, ya. Jangan lupa itu, ya. Kamu itu, jumpa pers cuma nonton tok, ya, Pajero panjang jenggot otak separoh. Kamu nggak mau perhatikan itu yang namanya pengacaranya itu ngomong, ya kan? Jadi begono. Nah, jadi Tuan Takur ini seandainya lu harus simak, dia itu jadi ketua KPK di Indonesia. Keren kali, bro, ya, yang korupsi 271 triliun, ya, dana KPU sampai mencapai 78 triliun, kemudian gravitasi pajak 3.000 triliun, ya kan, ya, bansos sampai ratusan triliun, ya enggak. Nah, BTS sekian triliun. Itu kalau dia jadi KPK dalam waktu 2 jam, ya, tukaran HP sama yang namanya AF, ya, AF Rudiansyah itu langsung tahu, ya, para koruptor itu berada di mana, nongkrong di mana, langsung tahu loh. Gerombolan yang mana koruptor di Indonesia ini pasti bersih. Dengar itu, ya. Ya, kenapa? Ya, hebat itu, ngalahin intelijen, bro. Kalau begitu mah jutaan penghargaan dikasih sama AF ke yang namanya Rudiansyah ini, Rudiana ini. Ya, bener. Ya, kenapa? Ya, yang bea cukai, ya, semuanya korupsi bea cukai, semuanya ini bisa bersih, bro. Langsung tukaran HP dia. Habis tukaran HP, tukang korupsinya lagi ini nih, lagi happy, lagi dugem, ya, misalnya, ya. 2 jam, ya, dalam waktu 2 jam koruptor
koruptor sebanyak itu bisa ditangkap sama Tuan Takur, bro. Ya, begitu disidik, ya dibawa ke penyidik ke kantornya itu dalam waktu 15 menit langsung ketahuan korupsinya berapa. Keren kali, bro. Ya, itu gua bersih Indonesia dari korupsi, benar. Ya, bersih banget Indonesia ini dari korupsi kalau si Tuan Takur sama AF ini bertugas menjadi KPK. Keren banget, bro. Ya, jangan-jangan AF itu Kapolri, nah makanya penting kali seorang AF itu, bro. Ya, walaupun ada wawancara itu dibelur. Ya, dengerin dong, nggak ada asbun, itu kenyataan, ya kenyataan ya. Walaupun yang diwawancara itu ya seorang AF, ya AF tapi beda F-nya, ya Suef. Yang diumpetin itu namanya AF Rudiansah. Ingat, kalau yang diwawancara itu namanya Suef. udah disetting sedemikian rupa, bro. Tadi dia panik di sini. Akhir-akhir ini banyak sekali masalah ya. Akhir-akhir ini langsung dia ya bicara. Banyak sekali yang namanya sayembara. Ya, terutama dia bilang mantan baris krim Kapolri ya itu Susno Duaji. Dia beberkan semua di situ, bro. Ada yang 500 juta, ada yang 300 juta, ada yang 11 juta, ada yang 10 juta. Keren kali, bro. Ya, gara-gara Tuan Takur ini. Ya, kenapa? Ya, F itu ngalahin Kapolri, ngalahin intelijen, loh. Kenapa? Gercep itu dia tangkap yang namanya pemerkosa bergilir itu. Merkosa aja. Untuk cerot aja membutuhkan waktu hampir setengah jam. Ya, kalau orangnya hidup, ya kan? Kalau belum hidup bagaimana? Ini belasan orang on, ya. Belasan orang, ya itu. Kalau bergilir satu orang setengah jam, 12 orang, bayangin berapa waktu. Setelah itu mereka nongkrong yang namanya di SMP 16 itu. Ya, habis ini betul-betul perencanaan, bro, ya. Habis berkosa bergilir belasan orang, kemudian dibunuhlah itu 2 orang, ya kan? Ya, belum dibawa kemana-mana. Ya, belum dibawa kemana-mana. Belum dibawa ke rumah sakit, ya, belum itu di otopsi segala, belum, membutuhkan waktu yang segercep itu, ya. Masuk akal nggak kira-kira? Masuk akal nggak kira-kira? Janganlah kasus uang haram segitu banyaknya satu kapal itu dibuat sandiwara Bigroni dengan pembunuhan. Jangan begitu, Kur. Ya, Kur mendingan jujur, Kur. Ya. Nah, ini kenapa kita bisa membeberkan sepanjang ini? Karena itu jumpa pers. Kamu nonton doang. Kamu nggak menyimak kata-kata itu. Lagi pula pendampingnya pakai masker, ya, pakai topi. Dia lupa ngelepasin cincinnya. Walaupun udah nyamar, ya, pakai baju kotak-kotak coklat, ya, coklat garis-garis biru, ya, lupa dia ngelepas cincinnya, bro. Itu ini dramanya Tuan Takur ini betul-betul dikawal, ya. Yang namanya Marliana, ya. Maaf, babu aja masih cantik lah, ya. Kawalannya luar biasa itu, bro. Ya, luar biasa itu Marliana, kakaknya Pina itu. Betul-betul luar biasa.
Kenapa? Wah, pengawalannya itu ya yang namanya pengacara kondang ya. Seorang itu pengacaranya ya, kemudian bodyguardnya keren kali loh di Indonesia ini loh ya. Seorang kakak korban itu yang dulu dia pernah keceplosan bahwa adiknya itu hamil katanya. Ya, pernah keceplosan dia itu. Adiknya itu hamil katanya. Bohong kan dia? Ya, nah dari jumpa pers inilah seorang Marliana tuh penting bro ya, penting ngalahin wakil presiden ya. Ya, ajudannya banyak kali kalau dia tuh jumpa pers, mau kemana-mana itu dikawal. Keren kali, mending gua jadi Marliana kalau gitu. Ya. Ya, kamu jangan percaya sama pembodohan bro ya. Kenapa kamu sakit hati kalau gua tarik-tarik begini ya? Ya. Kalau saya ya yang namanya kupas tuntas begini, kalian kok geram ya, malah ancam-ancam saya ya. Lah iya, makanya segala kasus cepat terselesaikan kalau AF itu ada. Ingat, kalau di wawancara kemarin ya AF ya, menurut kamu dan ini itu bukan AF, kalau yang itu Sueb. Itu Sueb bro. Yang diumpetin sama Elsa Sharif sama yang ini ya, itu Sueb. Mulai ini beramai-ramai ya. Pengacara yang udah tua-tua itu, yang dulu-dulu pengacaranya siapa namanya itu, banyak kali itu pengacara bandar segala macam bermunculan bro ya. Bilang kalau yang namanya Deddy Mulyadi datang ke rumahnya AF, ke rumahnya bapaknya AF itu ya, bilang katanya si Mak Lampir satu itu ya, bilang gini. Ya, datanglah ya, inisialnya DM katanya ya, inisialnya DM ya, datang ke rumahnya bapaknya AF ya, mengancam ya, merayu. Itu aja gobloknya dia itu begitu loh, habis mengancam merayu gitu, dicampur adukkan antara yang itu nih, sampah dengan yang makanan tadi ya, sampah sama makanan itu dicampur adukkan. Kenapa? Datanglah katanya dia itu merayu, mengintimidasi. Itu saking gobloknya dia gitu ya, saking pinternya dia ya. Lelucon para orang ini bro. Keren banget ya, banget kerennya ya, begitu ya. Polri perlu dipel ini Bon. jangan dipel, biarkan Polri nonton anak buahnya yang membuat film sampai yang namanya 8 tahun ya. Itu saking kita ingat mantan Kapolrinya dulu ya, mantan Kapolri kita 2016 lalu ya. Ini apakah mungkin sengaja dilindungi apa bagaimana ya? Apa karena keuntungan terlalu banyak ya, hingga menumbalkan yang namanya Eki, Pina gitu kan? Apa karena keuntungan ini banyak berlipat-lipat ganda bisa menjadi kaya raya gitu ya kan? Makanya dibuatlah sedemikian rupa ya kan, kasus pembunuhan ya. Yang lain bilang itu kecelakaan, yang ini kekeh pokoknya sampai keluar biji mata dia bilang itu pembunuhan. Yang lebih top lagi, untuk mendakap orang yang memperkosa bergilir ya, sama membunuhnya 2 orang ini ya, cukup pakai AF ya, cukup pakai AF. Nah, tukaran yang namanya HP dalam waktu 2 jam ya, tukaran HP itu jam 14 titik-titik ya. Begitu jam 16 takurnya langsung ditelepon. Pelaku yang memperkosa bergilir itu ada nongkrong di SMP SMP 11. Itulah yang lebih keren ya. Ya, belum kelar. Lah, nggak kelar-kelar ya. Mantan Kapolri kita dulu kalau dia mau kelarin, kelar. Nggak bakal berbulan-bulan kasus itu kalau benar adanya pemerkosaan bergilir. Ingat, mantan Kapolri kita siapa? Harus disentil loh. Hai, jangan Kapolri yang sekarang toh disuruh nyuci tangan. Dia udah cuci kaki, udah cuci tangan. Mantan Kapolri kita 2016.
Kamu ini, kalau ini saya sentil-sentil nih, kamu ancam-ancam saya pula. Betul nggak? Apalagi yang di YouTube ini, itu si Arif ini. Ya, Arif ini siapa? Harus diperhatikan ini, ya. Kalian ini bagaimana sih? Yang digodok-godok Kapolri Listio Sigit toh, mantan Kapolri kita 2006 lalu. Kalau mau menyelesaikan kasus itu, ya, bisa pakai AF dalam waktu setengah jam selesai. Jangan lupa ya, kamu kok godok-godok hanya Listio Sigit saja. Bagaimana kamu ini? Kalau ini kasus ini nggak mau beku, ya, coba tanyakan sama mantan Kapolri kita yang 2016 lalu, ya, kenapa kok bisa berlanjut sampai sekarang ini, ya. Ya, iya, harusnya ditanyakan, jangan yang dicecer hanya Listio Sigit saja. Kapolri yang sekarang, mantan Kapolrinya 2016 dulu itu harus dipertanyakan. Kemana dia sekarang? Kemana? Masih hidup nggak? Mantan Kapolri kita masih hidup apa udah nyusul pindah ini? Masih hidup kan, saya tanya? Masih hidup kan mantan Kapolri kita? Saya nggak ada kabar, bro. Saya nggak tahu kabarnya, masih hidup apa udah nyusul pindah itu orang. Iya, masih. Oh, masih hidup berarti. Berarti kalau kita live streaming ini masih dengar dia.